Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan membuat kue lapis legit premium ala aku yang biasa aku buat setiap kali Imlek. Kalian penasaran banget kan dengan resepnya? Nah, tips-tipsnya ada di description ya. Yuk langsung kita buat. Nah teman-teman, ini saya akan bagikan resep bolu lapis legit premium, super premium, karena saya pakai butter yang 3 kombinasi butter. Di sini saya sudah punya 200 gram mentega Wisman, lalu 250 gram korma dan 200 margarin ya. Jadi di sini saya pakai 200 margarin, 250 korma dan 200 mentega Wisman. Ya, ada 3 di sini ya. Nanti kita kocoknya sama 3 sendok makan susu kental manis. Lalu juga di sini saya punya gula pasir. Ya, 250 gram gula pasir. Ya, gula pasir ini pakai yang yang coklat supaya lebih enak rasa kuenya dan lebih awet. Lalu di sini saya juga sudah punya kuning telur, ada 30 butir kuning telur. Ya, pakai kuningnya aja, saya nggak pakai putihnya sama sekali. Nanti kita pakai 1 sendok teh vanilla essence atau vanilla paste kayak gini ya. Nah, untuk tepung-tepung di sini ada 75 gram tepung terigu. Ya, tepung terigu protein rendah saya pakai kunci biru, 25 gram susu bubuk Denko full cream dan 1 sendok teh bumbu legit atau bumbu spikuk kalau kalian nggak punya ya. Nah, ini 1 sendok tehnya itu terserah kalian mau nunjuk apa enggak ya. Jadi kalau saya ini pakainya sekitar 2 graman gitu ya, jadi biar lebih wangi. Kalau kalian nggak suka wangi banget boleh dikurangin ya. Oke, bahan membuat lapis seperti ini aja. Saya akan pakai loyang 20 x 20 cm ya, dilapisin dengan baking paper, diolesin bagian bawahnya dengan mentega, tapi pinggirnya tidak boleh dioles sama sekali. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan kocok si menteganya ya. Nah, di sini saya masukkan dulu si vanilla essence-nya, lebih kurang kayak segini aja, nggak usah banyak-banyak ya, nanti pahit ya. Kalau kalian punya vanilla yang benar-benar vanilla, itu setengah sendok teh juga cukup ya. Jangan banyak-banyak. Lalu ini saya akan kocok dulu si menteganya sampai sampai creamy ya. Nah, ini menteganya udah dari kulkas ya teman-teman, jadi kondisinya itu dingin ya. Nah, ini kita kocok dulu sampai dia benar-benar creamy, baru nanti kita masukkan si susu kental manisnya. Nah teman-teman, ini udah creamy banget tuh, jadinya seperti ini. Nah, setelah creamy begini kita akan masukkan si susu kental manisnya, lalu kita akan kocok lagi sebentar asal rata aja dengan si susu kental manisnya ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, langsung aja nih kita kocok asal dia rata aja, gak usah over mix juga ya, karena ini buat kue lapis nggak perlu sampai gimana banget. Nah, setelah rata langsung kita sisihkan, lalu kita akan kocok si telur dan si gulanya. Nah teman-teman, kita kocok lagi dengan mixer yang bersih ya. Ini telurnya dulu kita kocok sampai dia agak sedikit mengembang, baru kita masukkan si gula pasirnya. Nah, setelah gula pasirnya masuk, kita kocok lagi sampai dia creamy. Nah, ini adalah kondisi yang sudah hampir creamy banget ya teman-teman, udah mau selesai nih ya. Nah teman-teman, ini tuh kocoknya itu sampai dia tuh creamy berjejak gitu ya, jadi warnanya itu pasti masih agak kuning karena kuning telur semua, harus sampai kental gitu ya. Nah teman-teman, ini udah selesai, waktunya kita proses selanjutnya, yaitu kita akan campurkan si adonan dengan tepung, juga nanti dengan si mentega yang udah kita kocok tadi tuh ya. Nah, caranya simple banget kan untuk bikin kue lapis yang premium ini, cuma trikinya nanti di cara memanggangnya, jadi harus disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah teman-teman, langkah selanjutnya kita akan masukkan si tepung terigunya perlahan-lahan, yang tadi kita sudah campurkan tepung, susu bubuk dan juga bumbu spikuknya di dalam sini. Nah, ini kita masukkan ke dalam adonan ini dan diaduk perlahan-lahan sampai merata ya teman-teman ya. Jadi udah all in, jadi langsung diaduk bareng. Nah, ini jangan sampai over mix juga ya. Nah teman-teman, kita aduk sampai rata, lalu next berikutnya kita akan masukkan mentega yang sudah kita kocok tadi itu ya teman-teman. Nah, kenapa saya pakai kombinasi 3 mentega, nanti saya akan jelasin. Dan ini langsung aja kita ke next step, yaitu kita akan masukkan si mentega yang sudah kita kocok tadi ya. Nah, masukinnya juga
sedikit demi sedikit ya teman-teman, nggak boleh langsung. Jadi sepertiga bagiannya dulu dimasukkan, baru sepertiga bagiannya lagi, seperti itu. Nggak boleh over mix juga. Kita bagi menjadi 2-3 kali pengadukan ya. Nah seperti ini. Itu nanti hasilnya tuh enak banget, mantap. Nah ini pas ngocok si mentega sama si kocokan telurnya ini agak berat ya, jadi pelan-pelan aja. Nah setelah menteganya terkocok rata dengan adonan kocokan telur tadi, langsung adonan ini siap untuk kita panggang menjadi kue lapis. Nah seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita mulai panggang, kita akan timbang dulu adonannya ya. Untuk per satu lapisnya saya akan kasih pertamanya, untuk lapisan pertama itu 90 gram ya, dan untuk lapisan kedua nanti saya akan kasih 85 gram. Nah sebelum kita masukkan ke dalam loyangnya, ini adonan yang di dalam mangkok ini harus kita aduk-aduk dulu seperti ini, supaya dia agak sedikit creamy dan cepat menyebar rata nanti di loyangnya. Nah untuk adonan yang belum dipanggang tidak boleh sering-sering diaduk. Kalau sering diaduk nanti dia berair. Nah di sini saya juga udah siapin loyang 20x20, dialasi dengan baking paper dan diolesi juga dengan mentega supaya nggak lengket bagian bawah. Pinggirnya tidak boleh dioles. Nah caranya seperti ini untuk ngolesin si lapisan yang pertama ya. Ini mama aku yang kerjain, aku yang videoin. Jadi seperti ini caranya. Ini aku sampai bikin sendok khusus supaya bisa olesnya lebih rata ya. Jadi bagian ujung-ujungnya dulu diratakan, kiri kanan, ujung ke 4 sisi, baru tengahnya nanti diratain gitu ya. Kiri kanan gitu, nanti baru ke tengah. Jadi ujungnya harus tertutup ya, rapat. Selesai, nanti kita tinggal masukin oven. Ovennya jangan lupa dipanaskan dulu ya teman-teman, dipanasin dulu. Nah rak yang ketiga ya, 1, 2, 3 ya, api atas aja. Jadi sebelumnya kalian harus panaskan dulu ovennya ya, suhu paling tinggi 230, atas bawah, lalu dipindahin api atas, baru dimasukkan satu adonan ini. Nah biasanya untuk satu lapis itu kalian bisa waktunya lebih kurang 6 menit ya, 5-6 menit aja. Jadi lapis pertama 5-6 menit sampai lapis terusnya ke atas. Jadi nggak pakai api bawah lagi ya, ini api atas semua. Nah teman-teman, setelah 6 menit itu jadinya lapis pertama kayak gini. Ini agak kemerahan dikit tapi nggak apa-apa karena dia posisi di bawah, jadi biar lebih cepet matang aja bagian bawah ya. Nah ini kita chop-chop tuh kayak tadi ya, kita tekan-tekan itu dengan penekan khusus kue lapis ya, yang sudah kita olesin dengan mentega wisman, lalu ditekan-tekan sedikit pelan-pelan aja ya. Lalu kita masukkan lagi adonan yang sudah kita timbang. Ini adonan yang kedua, lapis kedua, 85 gram ya. Lalu sama seperti sebelumnya, kita ratakan bagian pinggir-pinggirnya dulu, baru ke tengahnya. Lalu kita panggang lagi di suhu api yang sama seterusnya sampai habis ya. Nah teman-teman harus perhatikan gimana cara olesnya supaya adonannya itu rata dan enggak banyak bergelembung gitu ya. Jadi memang harus sedikit agak rata gitu ya. Nah yang paling penting itu bagian ujung-ujungnya itu harus rapet ya teman-teman, jadi dia nggak kebuka gitu antara lapis-lapisnya gitu ya. Nah teman-teman, ini udah rata. Nah sudah rata seperti ini, baru kita langsung masukkan lagi ke dalam oven. Nah kita panggang masih di suhu yang sama dan rak yang sama sampai selesai nanti ya. Nah teman-teman, ini udah lapis terakhir, udah cakep banget tuh, warnanya udah golden brown banget. Nah ini kita keluarin, kita dinginin dulu sebentar, nanti baru kita buka ya, kita lihat ya. Nah bagusnya itu udah harus sampai set dulu ya teman-teman. Nah tetap akan kita tekan-tekan dengan penekan khusus seperti ini. Diolesin dulu penekannya dengan butter Wisman ya. Lalu kita tekan-tekan seperti ini supaya permukaannya menjadi rata dan juga nempel ke setiap lapis-lapis di bawahnya gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini udah sekitar 5-6 menit gitu. Mau kita balik ya teman-teman ya.
Nah, setelah dibalik jadinya seperti ini nih. Tarang tuh. Jadinya udah set banget, cakep banget, dan permukaannya juga lembut ya. Jadi nggak kering ataupun gosong gitu ya. Nah, teman-teman, ini kondisi terbalik, biarin aja sampai dia set banget ya. Dibalik seperti ini juga fungsinya supaya minyak-minyaknya jadi merata ya ke dalam semua kuenya gitu. Nah, teman-teman, ini udah set banget, langsung dibalik lagi ke arah atas. Lalu ini akan saya potong-potong. Saya akan kasih teman-teman lihat dalamnya seperti apa ya kue lapis legit premium ala aku ini. Saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa ya si kue lapis premium ala aku. Nah, jadinya itu seperti ini. Bagian tengahnya nih teman-teman udah cakep sekali, layer per layer itu rapi banget. Nah, nanti akan aku potong-potong lagi, aku kasih lihat lagi ke teman-teman secara detailnya satu potongnya ya. Nah, teman-teman, ini kita potong-potong lagi. Saya akan kasih lihat teman-teman, ini potongan seperempatnya, dalamnya tuh seperti ini, cakep banget, bagus banget ya, rapi gitu ya. Nah, teman-teman, ini akan kita potong-potong lagi. Saya akan kasih lihat lebih detail lagi per satu potongnya, kasih teman-teman lihat bagaimana lapisan yang mantep banget ini ya. Nah, seperti ini saya kasih lihat tuh, layarnya udah rapi banget. Bagian yang agak gelap itu biasanya kemerahan pas kita panggang tadi yang pertama itu ya, di paling bawah ya. Nah, ini layer per layernya tuh kayak gini teman-teman, bisa ditarik-tarik gitu, tapi juga dia nempel pas banget. Kalian juga harus cobain di rumah ya. Nah, teman-teman, demikian dulu resep dari saya hari ini. Untuk tips-tips supaya kalian berhasil bikin kue lapis legit seperti ini ada di bawah di description, kalian liatin aja ya. Nah, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah!